Halo semuanya, selamat datang di Kanak-Kanak Membaca Alkitab. Saya adalah Saudara Lin. Hari ini kami akan melanjutkan dan bab 12 untuk menjelaskan isi bab 13 serta menyampaikan beberapa detail penting tambahan dan hal-hal yang perlu kita perhatikan dari akhir bab 12. Di sini dijelaskan bahwa naga marah terhadap perempuan itu dan pergi berperang melawan anak-anaknya yang lain, yaitu orang-orang yang memegang perintah Allah dan menjadi saksi untuk Yesus. Saat itu, naga berdiri di tepi laut, dinyatakan bahwa masih ada anak-anak yang lain yang berada di pulau. Naga marah terhadap perempuan dan berperang melawan anak-anaknya yang lain. Oleh karena itu, dalam waktu perang, sebagai orang akan diperintahkan ke Amerika, sementara sebagai lainnya akan tetap tinggal untuk berjuang. Naga berdiri di pasir di tepi laut. Pantai Taiwan memiliki pasir di pantai barat dan batu di pantai timur. Jadi kemungkinan serangan akan datang dari pantai barat. Kemudian dalam bab 13, saya melihat sebuah binatang naik dari laut, memiliki 10 tanduk dan 7 kepala. Di atas 10 tanduk terdapat 10 mahkota, dan di 7 kepala terdapat nama-nama wujudan. Binatang yang saya lihat memiliki bentuk seperti seekor makan tutul, kaki seperti kaki beruang, dan mulut seperti mulut singa. Naga memberikan kekuasaan, takhta, dan otoritas besar kepada binatang itu. Pada tanggal 23 Maret, ketika saya membaca tentang binatang yang saya lihat berbentuk seperti makan tutul, kaki seperti kaki beruang, dan mulut seperti mulut singa, saya melihat suatu pemandangan aneh di langit. Ada garis, entah itu garis horizon atau garis laut. Lalu tiba-tiba binatang ini muncul dan mulai berlari dengan cepat. Binatang itu memiliki bentuk seperti ini, dengan kaki depan, kaki belakang, dan mulut yang memiliki rambut seperti singa. Saya melihat binatang itu berlari dengan cepat, dan kemudian pemandangan aneh itu menghilang. Pada saat itu, saya melihat peta Rusia dan menyadari bahwa binatang itu memiliki bentuk yang sama dengan peta Rusia.
sehingga saya tahu bahwa binatang itu adalah Rusia. Di sini disebutkan bahwa naga memberikan kekuatan, otoritas, dan tahta kepada binatang ini. Aneh, mengapa ini terjadi? Mengapa naga memberikan kekuatan, otoritas, dan tahta kepada Rusia? Di bab sebelumnya, naga telah mendarat di Taiwan, tetapi perkembangan selanjutnya adalah sebagai berikut. Saat saya membaca kitab Nabi-Nabi dalam Perjanjian Lama, dia juga menyebutkan beberapa rincian lain dari perang ini, dan menulis tentang perang ini dari sudut pandang yang berbeda. Dikatakan bahwa China menyerang Taiwan, tetapi tidak berhasil menaklukkan. Maka China mencari bantuan dari Rusia dan memberikan pemerintahannya, termasuk tertarannya kepada Rusia, membentuk aliansi Tiongkok-Rusia, meminta Rusia untuk menaklukkan Taiwan. Rusia kemudian berhasil menaklukkan Taiwan, seperti yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Setelah menaklukkan Taiwan, Allah memberikan kekuasaan kepada Rusia selama 3,5 tahun. Dan mereka mulai menaklukkan negara-negara lain. Selanjutnya, pada ayat 3, saya melihat 1 dan 7 kepala binatang tampaknya mengalami luka mati. Tetapi luka itu sembuh. Seluruh dunia heran dan mengikutinya. Mengenai kepala ini, Allah tidak memberi saya wahyu. Tetapi jika kepala ini merujuk pada pemimpin, yaitu pemimpin Rusia, yang tampaknya mengalami luka mati tetapi sembuh, maka semua orang akan heran dan mengikutinya. Kemudian menyembah naga, yaitu China, karena naga memberikan otoritasnya kepada Rusia dan mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menandingi binatang ini. Tidak ada yang dapat melawan, dan memberi kepadanya suara yang melebih-lebihkan serta menghujat Allah selama 42 bulan. Artinya, Tuhan memberikan kepadanya kekuasaan selama 3,5 tahun. Dan dia mulai menyerang negara-negara lain. Binatang membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata penodaan terhadap Tuhan, mencela namanya dan kemahnya, serta orang-orang yang tinggal di surga, membiarkan dia berperang melawan orang-orang kudus,
dan memenangkan pertempuran. Dengan kata lain, setelah dia menggalakkan Taiwan, dia menganggap remeh Tuhan dan kekuasaan diberikan kepadanya untuk menentukan berbagai suku, bangsa, dan negara. Tuhan memberikan kepadanya kekuasaan selama 14 bulan, dan dia pergi menyerang Taiwan. Setelah berhasil menaklukkan itu, dia menyerang negara-negara lain, dan selama 42 bulan itu, dia selalu meraih kemenangan. Setiap orang yang tinggal di bumi yang namanya tidak tercatat dalam buku kehidupan anak domba sejak penciptaan akan menyembahnya. Setiap orang yang memiliki telinga harus mendengarkan. Orang yang merampok akan dirampok. Orang yang membunuh dengan pedang akan dibunuh dengan pedang. Kesabaran dan iman orang kudus teruji di sini. Untuk memberikan tambahan informasi, setelah Tiongkok dan Rusia berhasil menaklukkan Taiwan, mereka akan memerintahkan penduduk Taiwan untuk memasuki wilayah Tiongkok dan Rusia, dan tidak diizinkan tinggal di pulau itu. Ini berarti orang-orang akan dibawa ke Tiongkok dan Rusia sebagai Taiwanan. Pada saat itu, jika mereka memerintahkan Anda untuk meninggalkan Taiwan, ikutilah perintah itu. Jangan tinggal di pulau itu sama sekali. Mengapa? Karena perkembangan selanjutnya adalah bahwa pasukan Amerika akan kembali menyerang pulau Taiwan, dan kedua belah pihak akan terlibat dalam pertempuran di pulau tersebut. Hanya militer yang memiliki cara untuk bertahan hidup, dan pada saat itu mereka bahkan tidak memperhatikan warga sipil biasa yang tidak dapat bertahan hidup. Jadi, yang harus diingat adalah untuk mengikuti perintah dan meninggalkan pulau tersebut. Setelah 3,5 tahun, Musa akan membawa orang Taiwan keluar dari Amerika dan membuktikan bahwa orang Taiwan adalah umat Tuhan. Pada akhirnya, di zaman terakhir Israel, semua negara akan membebaskan orang Taiwan dan memungkinkan mereka kembali ke Taiwan. Oleh karena itu, bersabarlah selama 3,5 tahun. Kesabaran dan iman orang kudus akan diuji di sini. Karena mereka yang merampok akan dirampok, dan mereka yang membunuh dengan pedang akan mati oleh pedang. Tiongkok dan Rusia menggunakan pedang untuk
membunuh dan merampok. Namun, pada akhirnya, mereka juga akan menjadi tawanan dan terbunuh. Pada ayat ke-11, saya melihat seekor binatang naik dari bumi dengan 2 tanduk, seperti anak domba, dan berbicara. Di sini, Allah tidak memberi saya wahyu mengenai binatang yang naik dari bumi ini adalah apa. Ini juga merupakan kekosongan. Binatang ini menggunakan semua kekuasaan binatang pertama di depannya dan membuat orang yang tinggal di bumi menyembah binatang pertama yang telah mati dan sembuh dari luka-lukanya. Binatang ini juga melakukan tanda-tanda besar, membuat api turun dari langit di depan orang. Oleh karena itu, pada saat itu, sesuai dengan situasi saat itu, kita akan dapat melihat siapa binatang ini sebenarnya. Dan dia akan melakukan beberapa perbuatan jahat berikutnya. Oleh karena itu, pada ayat berikutnya, yaitu ayat ke-14, kekuasaan telah diberikan kepadanya untuk melakukan tanda-tanda di depan binatang, sehingga membingungkan orang-orang yang tinggal di bumi, dan mengatakan bahwa mereka harus membuat patung untuk binatang yang terluka oleh pedang namun tetap hidup. Dia membuat binatang itu tampak hidup dan bisa berbicara, dan menyuruh semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Di sini disebutkan bahwa dia akan membuat patung untuk pemimpin Rusia yang terluka oleh pedang namun tetap hidup. Dan orang yang tidak menyembah patung binatang ini, yang tidak menyembah patung pemimpin Rusia itu, akan dibunuh. Di sini perlu diperhatikan, jangan sekali-kali menyembah patung itu. Meskipun tidak menyembah akan menyebabkan pembunuhan, lebih baik mati daripada menyembah. Mengapa? Karena pada pasal 14, Allah memberikan peringatan yang jelas bahwa tidak boleh menyembah patung itu atau menerima tanda pada tangan kanan dan dahi, yang akan dibahas lebih lanjut nanti. Sebab setiap orang yang menerima tanda dan menyembah patung binatang itu akan menderita dalam api dan belerang, serta asap penderitaan mereka akan naik selamanya. Ya, ini sangat menakutkan. Ini adalah hukuman abadi, bukan hukuman sementara. Oleh karena itu,
Mari kita berdoa agar Tuhan memberi kita kekuatan untuk bersabar dan percaya pada firman-Nya, agar kita bisa bertahan. Dia juga memerintahkan semua orang, baik kecil maupun besar, kaya atau miskin, merdeka atau budak, untuk menerima tanda pada tangan kanan atau dahi, kecuali mereka yang menerima tanda tersebut dan memiliki nama binatang atau jumlah nama binatang. Tidak diperbolehkan melakukan jual beli. Terkait hal ini, Tiongkok dan Rusia mungkin akan memerintahkan agar orang menerima tanda pada tangan kanan atau dahi agar dapat melakukan transaksi. Saya berpikir ini mungkin terjadi karena mereka mungkin akan menguasai banyak negara, sehingga untuk memudahkan pengelolaan, mereka memaksa semua orang menerima tanda, mungkin berupa chip elektronik atau kode batang. Karena tanpa menerima tanda tersebut, mereka tidak dapat melakukan transaksi dan mungkin akan kelaparan. Tetapi, saudara-saudari, lebih baik mati kelaparan daripada menerima tanda ini. Karena peringatan di pasal 14 yang tadi disebutkan, bahwa orang yang menerima tanda ini juga menyembah patung binatang itu. Mereka akan menderita dalam api dan belerang. Ada orang yang mungkin mengatakan, menerima tanda ini dan menyembah patung ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan etika atau moral. Seolah-olah itu tidak melanggar perintah Tuhan apapun, tidak melakukan hal jahat. Apa hubungannya menerima tanda ini pada saat itu? Namun, kita dapat melihat dari pasal 14 bahwa hukuman untuk tindakan tersebut sangatlah keras. Jadi, meskipun kita mungkin tidak memahaminya sepenuhnya, kita tetap melakukannya. Ini menunjukkan iman kita, apakah kita percaya pada firman Tuhan yang pasti, atau kita lebih percaya pada penilaian diri sendiri. Meskipun kita tidak sepenuhnya memahaminya, kita percaya pada firman Tuhan dan kita melaksanakannya, bahkan jika kita tidak mengerti alasannya. Ini tidak mudah, karena dibunuh atau kelaparan bagi kita sama dengan mengorbankan hidup kita sendiri. Tetapi, jika kita berada dalam iman Kristen ini, kita seharusnya selalu
memikirkan apakah harapan kita benar-benar nyata dan pasti? Pertanyaannya adalah, jika kita memiliki harapan terhadap hal-hal kekal, hidup kekal, dan berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan tahu bahwa hal-hal sementara ini memang bisa hilang. Karena firman Tuhan akan ditepati dan Dia akan memberikan sesuatu yang kekal dan lebih baik bagi kita. Ya Allah, kami memohon agar Engkau menjaga dan melindungi kami, sehingga kami dapat memiliki hati yang penuh keberanian dan kekuatan untuk mengatasi ujian-ujiannya. Kami lebih memilih mati daripada menerima tanda ini. Kami lebih memilih dibunuh daripada menyembah patung Rusia dan pemimpin Rusia. Kami memohon pertolongan-Mu, Tuhan. Pada bagian berikutnya dari konten ini, kami akan menjelaskan lebih lanjut. Namun, hari ini kami ingin mengakhiri video ini dengan doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang kita kasihi, kami bersyukur karena Engkau berbicara kepada kami melalui pasal 13 kitab Wahyu ini. Kami memohon agar Engkau menjaga hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap teguh di tengah-tengah ujian ini. Ya Tuhan, kami bersedia memberikan hidup kami sebagai kesaksian bagi-Mu. Berdoa agar Engkau membantu kami. Kami tidak ingin menyembah patung binatang. Lebih baik kami mati daripada itu. Kami lebih memilih kelaparan dan kematian daripada menerima tanda pada tangan kanan dan dahi kami. Mohon berikan kami iman yang kokoh, agar kami tidak gentar dan kami dapat bersaksi dengan hidup kami. Meskipun kami tidak sepenuhnya mengerti mengapa ini terjadi, kami bersedia mengikuti firman-Mu. Bantu kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.